بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ألا وإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين مستمعين الكرام رحمنا ورحمكم الله. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat maghrib wal isya Masjid Ibnu Abbas di Poltangan Pasar Minggu Jakarta Selatan, yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Awalan nahmadullah wa nashkuruhu ala hadhihi an-ni'mah allati qad an'ama Allah 'alaina min ni'matil Islam wa ni'matil iman wa ni'matil istiqamah ala hadha ad-din. Pertama-tama kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadrat Allah tabaraka wa taala atas segala karunia dan kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita, baik itu kenikmatan al-Islam, kenikmatan al-iman, kenikmatan istiqamah di atas agama Allah tabaraka wa taala. Thaniyan, fa salawatullah rabbi wa salamu ala nabiyyina al-karim Muhammad bin Abdullah alaihi afdhalus salatu wassalam wa ala alihi mutahharin wa ala ashabihi al-kiram wa ala man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Kemudian yang kedua, tak lupa semoga salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi alaihi salatu wassalam serta keluarga yang mulia dan para sahabatnya, dan bagi barang siapa yang mengikuti jejak beliau sampai yaumil qiyamah. Akhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, fa insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Syarah Ushulus Sittah. Ushulus Sittah karya Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Ushulus Sittah, 3 pokok 6 landasan utama. Karya Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahmatullahi alaih, dan disyarah oleh Syekh Dr. Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Taib, naqra. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له. Kata penulis kitab ini, yaitu Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, al-aslul awal, pokok landasan yang pertama adalah ikhlasuddin lillah, mengikhlaskan agama karena Allah Subhanahu wa taala semata, wahdahu la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Pokok landasan yang pertama yaitu mengikhlaskan agama ini untuk Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Shalih bin Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala: الشرح الأصل الأول من هذه الأصول الستة
Ikhlasud dinul lillahi wahdahu la syarikalah. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, pokok yang pertama dari kitab Ushulus Sittah, 6 pokok landasan. Yang pertama adalah ikhlasud dinu lillahi wahdahu la syarikalah, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak ada tandingan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Hada aslul usul wa qa'idatud din. Ini adalah pokok dari segala pokok kaidah agama yang ada. Wa hada huwa al-mu'tarik bainal anbiya wa bainal umam. فالأنبياء يريدون أن يصححوا هذا الأصل الذي خلق الله الخلق من أجله وربط سعادتهم به. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, ini merupakan salah satu bentuk apa yang dilakukan oleh para anbiya kepada umat mereka. Al-anbiya, mereka menginginkan untuk memperbaiki pokok yang utama ini, yaitu pokok di mana tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluknya. Alladzi khalaqallahu al-khalq min ajlihi wa rabata sa'adatihim bihi. Pokok yang pertama ini adalah pokok yang sangat penting yang berhubungan erat dengan Allah menciptakan seluruh makhluknya, yang mana dengannya seluruh makhluk ini diminta untuk senantiasa mengikhlaskan agama untuk Allah dan meniadakan segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu ikatan yang mana salah satu ikatan yang sangat kuat dan bentuk kebahagiaan dari seorang makhluk. فليس المهم أن الإنسان يصوم ويصلي ويكثر من العبادات. المهم الإخلاص. Bukanlah salah satu pokok yang sangat penting manusia ini cukup dengan dia berpuasa, dia salat. Naam, dia puasa, dia salat. Tidak cukup itu saja, atau dia cukup memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-muhim al-ikhlas. Pokok yang paling penting adalah mengikhlaskan niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Faqalilun min al-ikhlasi khairun min katsir min adab al-ikhlas. Sedikit dari amalan beribadah kepada Allah yang penting ikhlas itu lebih baik daripada banyak mengerjakan amalan tapi tanpa didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqalilun ma'al ikhlas khairun min katsir ma'a adamil ikhlas. Ya, sekali lagi, sedikit bersama ikhlas itu lebih baik daripada memperbanyak amalan tapi tidak dibarengi dengan keikhlasan. Orang mengerjakan amalan cukup banyak tapi dia enggak ikhlas, maka sia-sia. Ya, sia-sia. Falau anna al-insan yusalli al-lail wan-nahar wa yatasaddaqu bil amwal wa ya'malu al-a'mal lakinna bidun al-ikhlas fala fa'idatan fi 'amalihi li'annahu la budda min al-ikhlas. Ya, kalau seandainya seseorang dia salat malam, di malam harinya dia salat, di siang harinya dia salat, wa yatasaddaqu bil amwal, kemudian dia bersedekah dengan hartanya, kemudian dia beramal dengan amalan yang cukup banyak, lakin biduni ikhlas fala faidatan fi amalihi. Ketika seorang beramal dengan amalan yang cukup banyak tapi tidak dibarengi dengan keikhlasan, maka amalannya tidak berguna. Ya, tidak berguna amalan tersebut. Li'annahu la budda min al-ikhlas, karena setiap
amalan kepada Allah ini senantiasa harus dibarengi dengan keikhlasan. Karena kita sudah tahu dan mungkin sering diulang-ulangi bahwasannya syarat diterimanya amalan ibadah itu ada dua. Ya, syarat diterimanya amalan ibadah ada dua. Yang pertama itu ikhlas. Ikhlasun niyah. Ya, mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini posisi yang pertama, itu ikhlas. Setiap kita hendak melangkahkan kaki mengerjakan amalan apapun yang di situ ada nilai ibadah, maka hendaklah kita barengi dengan keikhlasan, ikhlasun niyah. Ya. Naam, karena bagi seseorang yang dia beramal tanpa dibarengi dengan ikhlas, maka amalannya sia-sia. Naam. Ikhlas di mana tempatnya? Apakah diucapkan dengan lisan? Ikhlas itu tempatnya di hati. Ya. Ikhlas tempatnya di hati. Hati siapa yang tahu? Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika seorang hendak melakukan ibadah apapun, entah itu salat, entah itu dia puasa, entah dia mengeluarkan zakat, entah bentuknya apapun dari amalan-amalan ibadah, dia harus mengikhlaskan niat di dalam hatinya. Nah, maka barengi ketika kita beribadah, barengi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan hati ini. Jadi sebagian orang mungkin menganggap niat itu seakan-akan kurang afdal atau kurang sempurna kalau tidak dibarengi dengan lisannya. Ya, tidak juga. Jadi contohnya orang hendak sholat. Orang hendak sholat ini kan pasti diawali dengan apa? Yang pertama kali mungkin dengan azan, panggilan sholat. Kita berbicara tentang sholat fardu. Yang pertama dikumandangkan azan, tanda masuk waktu sholat. Ya, seorang muslim dia bersiap-siap. Apa persiapannya? Berwudu. Ya. Kenapa kok kita jarang mendengar ada orang ketika wudu dia dari mulutnya keluar apa kayak? Nah, enggak ada. Ketika dia wudu aja. Tapi kenapa ketika dia hendak sholat kemudian dia mengucapkan sesuatu dari balik lisannya? Padahal ketika kita sudah masuk waktu sholat, kita tahu ketika masuk waktu zuhur, azan dikumandangkan, oh ini sholat zuhur. Enggak perlu diomongin lagi, saya mau sholat zuhur 4 rakaat lillahi ta'ala. Ya, karena sudah masuk waktu zuhur. Enggak mungkin masuk waktu zuhur dia kemudian niatnya saya niat sholat asar. Enggak mungkin. Ya. Nah, ketika waktu zuhur diawali dengan azan, kemudian dia berwudu, kemudian dia melangkahkan kaki ke masjid, tentunya dia tahu dia hendak sholat zuhur. Gak mungkin ketukar dengan sholat asar atau maghrib atau isya. Ya. Jadi gak usah diucapkan dengan lisan. Saya niat sholat zuhur 4 rakaat imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ya. Nah, orang-orang semacam ini biasanya itu adalah orang-orang yang was-was. Was-was itu datangnya dari mana? Dari syaitan. Yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu kerjaannya membisikkan, ya, dikipasi manusia itu supaya was-was terus. Ketika wudu sudah benar, setan membisikkan, tadi kamu belum kumur-kumur. Oh iya belum kumur, ulangi lagi. Ya, sudah sampai mau ngusap telinga, tangannya kayaknya ada yang belum tersentuh air. Oh iya belum tersentuh air, ulangin lagi. Terus demikian. Ya. Yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan itu senantiasa memberikan was-was di dada manusia, membisikkan dengan bisikan-bisikan supaya dia was-was dalam beribadah kepada Allah. Maka disebutkan oleh para ulama, ketika syaitan membisikkan apapun ke telinga kita, tadi wudunya nggak sempurna, masa bodoh. Ya. Kalau kemudian ketika sudah takbiratul ihram, sudah tenang, syaitan membisikkan, kamu tadi nggak niat, nggak sah salat kamu, ulangi lagi. Ya, hal-hal semacam ini harus dilawan.
Kalau kita diturutin dan diturutin, maka syaitan akan dia berkuasa menguasai diri kita dan kita akan dipermainkan dalam beribadah kepada Allah. Ya, kita akan dipermainkan dalam beribadah kepada Allah kalau kita tidak melawan syaitan. Sehingga disebutkan oleh para ulama, lawan ketika syaitan membisikkan apapun. Tadi kayaknya belum baca niat, sudah niat dari azan sudah niat. Ya. Nah, maka tidak perlu digubris dan diturutin kemauan syaitan. Kalau diturutin enggak selesai-selesai dan ibadah kita akan semakin tidak sempurna. Yang tadinya harusnya ikhlas dalam hati diucapkan, ya. Dan para ulama menyebutkan talaffuz bin niyah, mengucapkan niat dengan lisan itu hukumnya tidak ada dalilnya dalam ketentuan syariat agama Islam. Ya. Dan itu merupakan ajaran baru dalam perkara agama Islam. Talaffuz bin niyah itu melafadzkan niat, para ulama mengatakan ini adalah ajaran baru dalam Islam. Kalau sudah ajaran baru enggak perlu diikutin. Nah, yang pertama syarat diterimanya amalan ibadah adalah ikhlas. Yang kedua, mutaba'atur Rasul. Ikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang dia mungkin niatnya sudah ikhlasnya sangat luar biasa sampai dia ucapkan, sampai dia ulang-ulangi, itu dia berharap dia sangat ikhlas kepada Allah walaupun dia salah sudah ibadahnya. Ya. Dia berharap dengan diucapkan dengan lisannya, dengan diyakini, diulang-ulangi sedemikian rupa sehingga dianggap itu sebagai kekhusyuan dalam salat sehingga perlu diulang-ulangi niatnya. Ya. Ketika dia ikhlasnya udah benar tapi tidak mengikuti sunnah Rasulullah, maka mardudah, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lu kok bisa? Ya. Sudah niatnya luar biasa tapi dia menyelisih sunnah Rasulullah, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebaliknya, mungkin dia seorang ahlus sunnah yang merasa di atas sunnah yang udah luar biasa. Saya sudah di atas sunnah ini. Ya. Tapi ketika dia menegakkan ibadah di atas sunnah tidak dibarengi dengan ikhlas, mardudah, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tertolak amalannya. Jadi jangan merasa pede, sudah merasa ahlus sunnah, oh udah pasti diterima, belum tentu. Ya. Ini yang namanya hati, ini yang namanya keikhlasan, ini beratnya luar biasa. Berat luar biasa. Nah, maka sehingga para ulama mengatakan syarat diterimanya amalan ibadah ada dua, ikhlas wa mutaba'atur Rasul. Ya dua-duanya harus dijalani. Enggak bisa milih. Oh saya mau milih sunnahnya saja deh. Saya enggak mau ikhlas, saya pengen beribadah itu dilihat sama orang lain, dilihat sama bos saya, ingin dilihat sama istri saya, ingin dilihat sama mertua saya, ingin dilihat sama orang kampung supaya saya dianggap orang baik. Enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Demikian. Jadi syarat diterimanya ibadah ada dua, ikhlas wa mutaba'atur Rasul. Dan ini merupakan syarat mutlak diterimanya amalan ibadah, tidak bisa dipilah dan dipilih. Dua-duanya berjalan beriringan bersama. Naam. Wal ikhlasu ma'nahu tarkus syirik wa ifradullah jalla wa ala. Arti dari ikhlas yaitu meninggalkan segala bentuk kesyirikan dan menunggalkan Allah Azza wa Jalla. Ya. Al-ikhlas tarkus syirik. Al-ikhlas itu meninggalkan segala bentuk kesyirikan wa ifradullah jalla jalaluh. Meninggalkan segala bentuk kesyirikan dan menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Ifradullah jalla wa ala bil ibadah. Wala ahadun yastahiqqu al ibadah mahma balagha min al kamal wa min al fadl illa Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang dia berhak untuk diibadahi walaupun makhluk tersebut memiliki sifat kesempurnaan, walaupun makhluk tadi memiliki keutamaan. Tidak ada yang sempurna dan tidak ada yang memiliki keutamaan melainkan Allah Subhanahu wa taala. La lal malaikatul al muqarrabun, tidak malaikat yang terdekat dengan Allah.
walal anbiya war rasul, tidak pula para anbiya dan para rasul, walal awliya was salihun, dan tidak pula para wali-wali dan para orang-orang saleh. Hadza huwa al-asl, ini adalah pokok yang paling utama. Wala yatahaqqaqu hadzal asl illa bitarki syirik. Ya, tidak akan sempurna pokok landasan yang pertama ini melainkan dia harus meninggalkan segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma man yukhallitu bainal ibadati lillahi wa bainasy syirk bighairihi fahada amaluhu habita. Adapun orang-orang yang dia mencampur adukkan antara dia beribadah kepada Allah dan dia melakukan kesyirikan kepada Allah, maka amalannya sia-sia. Ya, amalannya sia-sia. Wa amma alladhi yukhlisu 'amaluhu lillah 'azza wa jalla fa hadha huwa as-sa'id. Adapun orang-orang yang mengikhlaskan amalannya untuk Allah semata, maka inilah orang yang dia berbahagia. Walau kana 'amaluhu qalilan, walaupun amalannya sedikit, fa qalilun minal 'amal ma'al ikhlas fihi khair. Adapun orang yang sedikit amalannya tapi dibarengi dengan keikhlasan, ini adalah perkara yang sangat baik. Wa fihi najah, ini adalah bentuk keselamatan baginya. Wa hadithul bitaqa la yakhfa rajulun yab'athu yawmal qiyamah tu'radu alayhi a'maluhu maktubatan fi sijillat kullu sijilin minha muddal basar mamlu'atan bis sayyi'at وتوضع هذه السجلات في قفة وتوضع هذه البطاقة التي فيها لا إله إلا الله قالها هذا الرجل من قلبه بإخلاص ويقين وإيمان فرجحت هذه الكلمة بجميع السجلات وطاشت بجميع السجلات. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, hadithul bitaqah, yang hadis yang cukup terkenal, hadis kartu namanya. Ya. Bagaimana ketika seorang dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah, dan semuanya pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah setelah manusia dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Allah akan menyidang, yaitu yang disebut dengan yaumil hisab. Allah akan menghisab seluruh amalan manusia. Allah panggil seseorang di hadapan Allah di yaumil qiyamah. Dihadapkan satu orang kepada Allah, lalu orang tersebut didatangkan catatan-catatannya. Ternyata catatan orang tersebut penuh dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Catatan yang sejauh mata memandang penuh dengan dosa. Ya. Mamlu'atan bis sayyi'at. Catatan yang penuh dengan kesalahan dan dosa kepada Allah. Sangat luar biasa, catatannya penuh dengan dosa. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat yang lainnya, ya, disebutkan orang ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah masih tersisa amalan kebaikanmu? Orang tadi udah menyerah. Enggak ada ya Allah. Udah ngelihat catatannya penuh dengan dosa sejauh mata memandang. Orang tersebut putus asa. Masihkah tersisa amalan kebaikannya? Allah bertanya, kamu di hari ini tidak akan dizalimi. Allah bertanya kepada orang tadi, adakah tersisa dari kebaikanmu? Orang tadi mengatakan, tidak ya Rabb, enggak ada lagi sudah, enggak ada kebaikan. Allah mengulangi lagi, adakah kebaikan? Kamu enggak akan dizalimi di hari ini. Kata orang tadi, ya Allah, enggak ada, sudah enggak ada. Sejauh mata memandang catatan penuh dengan dosa, udah enggak ada kebaikan sama sekali. Lalu Allah datangkan satu kartu kecil yang tertulis di dalamnya kalimat tauhid la ilaha illallah. Allah datangkan kartu tersebut. Orang tadi bertanya, ya Allah, ya Rabb, ma hadhihi al-bitaqa ma hadhihi sijillat? Ya Rabb, apa artinya kartu yang kecil ini dibandingkan catatan-catatan yang penuh dengan dosa ini? Ya.
Allah mengatakan innaka la tuzlam. Kamu di hari ini tidak akan dizalimi. Dia orang ini sudah menyerah. Catatan sejauh mata memandang penuh dengan dosa, Allah datangkan sebuah kartu yang kecil. Kalau orang tadi bertanya, ya Rabb, ini apa artinya kartu kecil ini dibandingkan dengan catatan yang penuh dengan dosa, gak seimbang. Lalu Allah letakkan catatan yang penuh dengan dosa di satu anak timbangan dan kartu kecil di timbangan berikutnya. Maka yang paling berat di hadapan Allah adalah kartu kecil tadi. Kartu yang di dalamnya tertulis kalimat La ilaha illallah. Ternyata orang tadi dia ahlul maksiat, tapi dia tidak pernah menyekutukan Allah. Ya. Kemudian ternyata kartu kecil tadi yang dalamnya terdapat kalimat La ilaha illallah itu adalah kalimat yang dia ucapkan dari hatinya. Dia tidak pernah menyekutukan Allah. Maka orang tadi dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi yang panjang di awal hadis mengatakan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian siang dan malam kalian melakukan kesalahan kepada diriku. Maka mintalah ampunan kepada diriku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pemurah. Allah tidak akan menzalimi seorang pun di hari kiamat. Semuanya catatan akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan sampaikan seluruh catatan-catatannya di yaumil qiyamah. Dan dalam hadis ini orang tersebut beruntung karena dia masih tersisa satu catatan kecil, kalimat yang pernah dia ucapkan yang dia simpan dalam dadanya, yaitu kalimat la ilaha illallah yang dia tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum, wala tayasu min rahmatillah. Jangan kalian ini berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pernah memvonis seseorang bahwasanya si fulan ahlul maksiat. Ya. Orang ini ahlul maksiat udah pasti enggak masuk surga, enggak bisa. Surga bukan milik kita. Surga milik Allah. Allah yang menentukan si fulan di surga atau si fulan di neraka. Itu Allah yang menentukan. Enggak boleh kita menjustifikasi dengan mengatakan si fulan ini sudah pasti masuk neraka, ahlul maksiat. Udah jelas dia bermaksiat kepada Allah, belum tentu. Lihat orang ini, lihat dalam hadis ini. Ketika dia melakukan kesalahan yang cukup banyak sejauh mata memandang catatannya, tapi dia tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Kemudian hadis yang lainnya, ketika seorang membunuh 99 nyawa, dia bertanya ingin bertobat. Dia bertanya kepada orang-orang, ingin bertobat, saya ingin tobat. Ya. Naam. Orang tersebut ditunjukkan kepada seorang abid ahlul ibadah. Didatangkan kepada ahlul ibadah tadi, dikatakan, wahai orang alim, orang ahlul ibadah, ini orang kerjaannya tukang jagal. Dia ini sudah menghilangkan nyawa 99 nyawa. Apakah pantas dosanya diampuni oleh Allah? Ya. Apakah orang ini bakal mendapatkan ampunan Allah? Maka ahlul ibadah tadi dengan kedangkalan ilmunya, dia mengatakan, enggak mungkin. Ini sudah terlalu kejam dan keji. Menghilangkan satu nyawa saja dosanya dosa besar. Menghilangkan satu nyawa, dosanya dosa besar. Nah, tapi ini menghilangkan 99 nyawa, udah nggak mungkin, udah pasti nggak diampuni sama Allah. Maka orang tadi marah, dibunuh sekalian orang tadi, menjadi 100 nyawa yang dihilangkan. Tapi dia nggak berputus asa. Dia tidak berputus asa, dia tetap mencari orang yang bisa memberikan petunjuk kepada dirinya untuk dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ditunjukkan kepada seorang alim bima'anal kalimah.
seorang alim yang benar-benar alim, dia memiliki ilmu agama. Nah, didatangkan kepada orang alim tadi dikatakan, wahai orang alim, orang ini dia membunuh 100 nyawa. Dia ingin tobat. Dia pengen dapat petunjuk nasihat bagaimana cara dia bertobat supaya menjadi orang baik. Apakah tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata orang alim tadi, siapa yang menghalangi tobatnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang menghalangi tobatnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang alim tadi dengan kapabilitas keilmuannya, dengan wawasan keilmuannya, dia mengatakan, kalau kamu ingin tobat, ingin menjadi orang baik, ya, inilah pentingnya seorang alim dan pentingnya bagaimana nasihatnya seorang alim. Dia memberikan solusi apa? Intaliqu ila ardin kada fa inna biha unasun ya'buduna Allah fa'budillahi ma'ahum fala tarji'un ila ardikum fa inna ma ardikum ardin su'. Orang alim tadi mengatakan, pergilah kamu ke negeri seberang di sana. Di negeri tersebut ada orang-orang baik yang mereka taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beribadahlah kamu bersama mereka. Dan kamu jangan pernah kembali ke kampung halamanmu, karena kampung halamanmu ini terdapat manusia-manusia yang jelek. Manusia yang tidak bisa mendukung seseorang beribadah kepada Allah. Lingkungan yang membentuk karakteristik manusia. Jangan kamu balik ke kampung halamanmu, bakal bejat lagi kamu, bakal rusak lagi. Pergilah kamu ke kampung seberang. Di sana ada orang-orang baik yang mereka taat beribadah kepada Allah. Maka orang tadi dengan niatan ikhlas, sekali lagi niat, dia niat ingin tobat kepada Allah. Dengan niatan ikhlas dia berjalan untuk menuju negeri seberang. Di tengah perjalanan nyawanya dicabut oleh malaikatul maut. Wafat orang ini. Datang dua malaikat, antara malaikatul adab wa malaikatul rahmah, memperebutkan nyawa orang ini. Kata malaikatul adab, orang ini innahu lam ya'malu khairan qad. Orang ini tidak pernah melakukan amalan kebaikan sekalipun, enggak pernah. Amalannya penuh dengan kejelekan, membunuh orang 100 nyawa. Kata malaikatul rahmah, jangan diambil. Ini orang innahu ja'a taiban muqbilan ila Allah. Orang ini dengan niatan ikhlas, dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini sudah niat untuk tobat. Walaupun dia enggak pernah melakukan kebaikan, tapi niatnya sudah dicatat oleh Allah. Allah datangkan satu malaikat lagi menjadi hakim. Kata Allah, qisu ma bainahuma. Suruh ngukur sama Allah Subhanahu wa taala jaraknya di tengah-tengah. Mana yang lebih dekat, maka dia berhak untuk mengambil. Diukur, ternyata satu jengkal ya ikhwan, satu jengkal lebih dekat ke negeri seberang. Maka nyawanya orang yang diambil oleh malaikatul rahmah, artinya dia bakal dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari apa? Dari niat. Nah, maka segala bentuk ibadah kita harus kita niatkan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhlasu ma'nahu tarku syirk wa ifradullah jalla wa ala bil ibadah. Wa la ahadun yastahiqqu al ibadah mahma balagha min al kamal wa min al fadl illa Allah. La al malaikatu al muqarrabuna wa la al anbiya wal rusul wa la al awliya was salihun. Hadha huwa al asl wa la yatahaqqaqu hadha al asl illa bi tarki syirk. Naam. Ikhlas artinya meninggalkan segala bentuk kesyirikan, menunggalkan Allah dalam beribadah, dan tidak ada yang paling berhak untuk diibadahi walaupun makhluk tadi memiliki sifat kesempurnaan, sifat kemuliaan, ada keutamaan dan sebagainya. Tidak malaikat yang terdekat dengan Allah, tidak dia seorang nabi ataupun seorang rasul yang diutus oleh Allah.
Naam. Dan tidak pula para wali dan orang-orang saleh. Ini merupakan pokok yang paling utama. Wala yatahaqqaqu hadzal asl illa bitark asy-syirk. Tidak akan sempurna pokok yang utama ini, ikhlasuddin lillahi taala, melainkan dengan apa? Melainkan dengan meninggalkan segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma man yakhlitu bainal ibadati lillah wa bainasy syirki bi ghairihi fa hadha 'amalu habitun. Adapun orang-orang yang dia mencampur adukkan antara peribadatan kepada Allah, ya, dengan dicampur adukkan dengan melakukan kesyirikan kepada Allah, maka amalannya sia-sia, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma alladhi yukhlisu 'amalahu lillah 'azza wa jalla fa hadha huwa as-sa'idun walau kana 'amaluhu qalilan fa qalilun ma'al 'amal min mal ikhlas fihi al-khair wa fihi an-najah wa hadithul bitaqah. Naam, sudah selewat. Baik, ala kulli hal, bahwasannya semuanya tergantung dari niat, dan jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selama seorang tidak menyekutukan Allah, maka dia masih ada harapan. Ingat, di yaumil qiyamah masih ada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Siapa mereka? Untuk mereka para pelaku-pelaku dosa. Rasulullah bakal memberikan syafaat kepada mereka dengan satu catatan apa? Mereka tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun umatnya Nabi Muhammad ini bakal mampir ke neraka dulu untuk dicuci dosa-dosanya oleh Allah, tapi Rasulullah akan memberikan syafaat kepada mereka dengan satu catatan apa? Tidak pernah menyekutukan Allah. Walaupun harus mampir ke neraka, Rasulullah bakal menolong mereka dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi, jangan pernah main-main dengan apa yang disebut dengan kesyirikan kepada Allah. Meminta-minta kepada selain Allah, meminta rezeki, meminta ilmu-ilmu tertentu, ya, kepada selain Allah, meminta bantuan kepada selain Allah, maka ini termasuk dari bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikhawatirkan pelakunya dia khalidan finnar, pelakunya akan kekal abadi di neraka, dan mereka tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal iyad billah. Taib ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Ini yang mungkin dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salahnya, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berlepas diri. Kesalahan tersebut dari saya pribadi, dari syaitan, dan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi ila hadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.